Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfisani Putriana. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema komputer beroperasi. Di sini kita bisa lihat bagaimana skema komputer beroperasi. Ada bagian data input, control set, central processor unit atau CPU, ada data output, dan secondary storage. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang central processor unit. Central processor unit ini mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. Jadi proses dari setelah ada data input atau informasi input itu diproses di dalam CPU ini. Lalu menghasilkanlah sebuah informasi yaitu menjadi outputnya. Jadi input diproses di dalam CPU dan menghasilkan output. Fungsi utama CPU yaitu memproses operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang didapat dari beberapa perangkat keras. Nah, beberapa perangkat keras input ya, salah satunya yaitu seperti keyboard. Selanjutnya, Central Processor Unit ini terdiri dari beberapa bagian. Itu ada control unit. Control unit yaitu membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu sistem. Berfungsi, control unit ini berfungsi sebagai pengontrol kerja dari sebuah komputer sehingga dapat mengatur dan mengurutkan proses-proses yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada primary storage, yaitu penyimpanan utama berisi data yang sedang diolah dan program. Jadi data yang diinput itu yang sedang diproses di dalam CPU itu disimpan di dalam primary storage. Primary storage ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada RAM, ROM, memory cache, dan ada register processor. Selanjutnya ada bagian arithmetic logical unit atau ALU, yaitu tempat berlangsungnya operasi perhitungan matematika dan logika. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan skema komputernya. Skema komputer beroperasi yaitu operasi input outputnya. Nah, pertama di sini ada data input. Data input ini yaitu unit input yang memasukkan data ke dalam primary storage ini. Nah, di dalam primary storage ini. Lalu, nah di dalam kan ini data-data primary storage ini itu data-data yang sedang diproses di dalam CPU. Nah, ini tuh dikontrol oleh control unit ini. Kan tadi control unit itu sebagai pengontrol kerja dari CPU ini. Dan juga apabila ada data yang bersifat logika atau codingan, bisa berupa codingan atau pengolahan data matematika itu diproses di ALU ini, arithmetic logical unit. Nah, setelah diproses di dalam CPU, hasilnya itu di data output. Jadi data output ini dia mencetak hasil pemrosesan. Jadi selama masih ada proses, selalu ada hasil disimpan di data output ini, tapi ketika proses sudah selesai, data akan disimpan di secondary storage. Nah, secondary storage ini dia penyimpanan kedua ketika tidak ada sebuah proses. Nah, secondary storage yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. Jadi, ketika data kita sudah selesai melakukan proses di CPU ini dan tidak ada pemrosesan yang lainnya, data akan disimpan di secondary storage.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.